Kijang 1 masuk Kijang 1. Masuk. Kan berapa? Berarti minggu lalu itu ya? Apa 2 minggu lalu? Tanggal Demo. 8. Tanggal 8. Tanggal 8 berarti 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu ya. Itu kan lagi ramai banget di demo-demo ya. Yes. Pada ikut demo nggak? Kalau gua Enggak. Lu enggak? Apa namanya? Itu tapi kan nggak lepas tuh sama yang namanya mahasiswa kan. Yes, betul. Kita ini kan apa namanya di ini sama demo gitu kan. Mahasiswa demo. Dan demonya mahasiswa itu pasti ada tuh penggeraknya ya kan. Itu rata-rata tuh penggeraknya dari BEM-nya masing-masing tuh kan. Ya, ngumpulin gitu kan. Ayo kita ini apa namanya? Demo, kita aksi gitu. Nah, makanya nih gue agak, karena gue tuh kampus gue tuh kagak ada BEM-BEMan Pak. Jadi gue tuh kampus gue LSPR ya, nggak apa sebutin aja, atau nggak demo juga kan gue ya. Iya. Aman ya. Iya. Dia nggak punya BEM-BEMan. Dia tuh adanya student league. Student league itu cuman ya biasa aja sih, kayak pemersatu universitas apa mahasiswa-mahasiswi, cuman yang bukan kayak BEM gitu. Studi banding ya. Iya kayak gitu-gitulah. Tapi yang jelas bukan BEM gitu. Kalau kampus Al-Azhar dulu deh nih, ada BEM nggak? Kalau di kampus gua tuh nggak ada. Jadi gini, kalau setahu gua di kampus-kampus negeri yang ada BEM itu, BEM kan itu ranahnya mencakup satu universitas gitu. Betul, semuanya ya. Megang semua fakultas gitu kan. Nah kalau di kampus gua nih nggak ada tuh yang begitunya, nggak ada. Jadi mungkin sama mirip kayak apa yang kayak di LSPR. Jadi adanya tuh ya per fakultas aja masing-masing gitu. Jadi cuma di per fakultas itu disebutnya KMF, disebutnya keluarga mahasiswa fakultas. Kalau yang di prodi, yang dinaungi sama KMF itu namanya keluarga mahasiswa prodi, KMPS, program studi gitu. Jadi ada cuman itu. Sih. Nah tapi gue mau nanya nih, berarti yang gerakin mahasiswa UAI untuk demo itu siapa? Biasanya pentolannya siapa? Biasanya tuh jadi kalau di kampus gue itu ada fakultas-fakultas yang bisa dibilang apa ya, powerful lah. Dia punya masa paling banyak. Apa itu? Itu ada fakultas hukum. Terus fakultas ilkom biasanya. Cuma hukum sih yang paling. Jadi pentolannya hukum nih ya. Hukum yang paling situ kencang. ya. Karena di kampus gua yang nama keluarga mahasiswanya BEM sendiri itu cuma hukum. Jadi hukum nggak mau nih dia ngikutin kayak yang lain. Yang lain kan namanya KMPS, keluarga mahasiswa fakultas sama keluarga mahasiswa program studi. Nah kalau hukum dia BEM namanya, BEM hukum. Dia sendiri, pokoknya tapi minta BEM gitu. Tapi dia nggak apa namanya, nggak menaungi satu universitas, tetap cuma satu fakultasnya aja. Cuma namanya BEM hukum. Berarti sama ya kayak lu juga ya Pan ya? Kayak gitu ya? Iya. Tapi lu waktu yang kemarin juga gak ikut demo ya, Tia? Gua nggak ikut nih. Tapi teman-teman lu yang psikologi ada juga? Ada. Jadi biasanya nanti ada yang ngekoordinir itu biasanya ya dari anak-anak hukum itu ngekoordinir ke ketua-ketua dari KMF yang ada di kampus gua buat apa namanya ngekoordinir yang bawahannya lagi untuk apa namanya turun gitu. Maaf, ada yang hilang temen lu dari psikologi? Enggak, itu apa, jadi kemarin tuh bukan hilang atau gimana sih, kemarin sempat ada, cuma itu jadi kayak dibawa ke Polda. Iya. Ketangkap dibawa ke Polda, cuma udah aman lah, berarti udah ketemu lagi sama orang tuanya. Jadi ibarat kata hilangnya tuh lost contact lah ya. Tiba-tiba nggak ada, ternyata dibawa ke Polda. Iya betul. Kalau dari Fatih nih, Fatih nih UIN nih. Gak mungkin deh gak ada BEM-BEMan, gak mungkin gue rasa nih. UIN ini replikanya Indonesia. Betul, replika politik Indonesia. Tih, coba sharing dong Tih, kita nih pengen banget apa namanya tahu gitu ya nih UIN tuh. Kan UIN itu ya udah ya kayak Fulky bilang tadi gitu, orang tuh dari luar itu nggak usah masuk ke UIN aja udah paham gitu UIN tuh kayak apa. Ceritain dong Ti, BEM-nya kayak apa, ininya kayak apa, terserah lu mau ceritain apa aja lah. Jadi gini, di Universitas Islam Negeri itu agak kencang kita ya nggak apa-apa. Iya. Jadi di UIN itu kita bukan membawa nama BEM, kita agak beda juga. Kalau kita itu DEMA,
Dewan Eksekutif Mahasiswa. Oke. Nah, Eksekutif, mantap. kalau di tingkatan universitas itu namanya DEMAU, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Oke. Kalau di fakultas namanya DEMAF, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Berarti to make it clear ya. Berarti apa namanya? DEMA. DEMU ya, Universitas DEMAU itu berarti yang kayak Skala BEM-nya, BEM seluruh universitasnya. Cuman namanya itu ya. Oke, I know. Oke. Terus apa namanya di situ gimana Ti? Oh iya, selain Dewan Eksekutif Mahasiswa di UIN itu ada SEMAF. Jadi SEMAF itu Senat Eksekutif Mahasiswa. Masya Allah. Nah, Senat ini, kalau diibaratkan ya, DEMA itu sebagai apa ya, yang menjalankan kayak Lembaga eksekutifnya. eksekutif ya. Kalau misalkan Jadi SEMAF itu, DEMA itu kayak apa namanya menteri, presiden gitu-gitu tuh. Ya. Tapi kalau itu yang senat SEMAF itu kayak DPR, MPR. Anjir. Oh, jadi ada yang mengatur Gokil, bro. aturannya sendiri. Birokrasi. Oh. wah gila, ini bener-bener miniatur nih. DEMA eksekusi, SEMA ya urusan birokrasi begitu. Sama di tingkatan fakultas juga begitu. Mantap. Gila, cu. Oke, teruskan. Apalagi bisa di-share nih? Kalau di tingkatan jurusan dulu sempat namanya HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Oke. Dan sekarang mungkin karena ada regulasi baru diganti jadi HMPS. HMPS. Nah, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Oh. Jadi kalau di UIN itu gimana ya, Bro? Jadi gue jujur-jujuran aja, untuk merebutkan kursi di DEMA dan SEMAF itu sama yang lu bilang tadi. Kayak di miniatur di Indonesia gitu. Iya. Ya lu tahu lah kekuatan politik. Enggak, gue penasaran. UIN kagak ada rencana pindah kampus ke TMII. TMII kan miniatur Indonesia, bro. Oh iya. Taman Mini Indonesia Indah kan. Gue sering dengar sih, maksudnya kayak teman-teman gue yang di UIN juga bilang itu, katanya kalau udah rebutan kursi itu sampai ya sikut-sikutannya keras gitu. Bener. Main sikut-sikutannya keras emang. Lu nggak main sikut-sikutan juga? Main. Karena Wah, gue mantap ini. juga ada di lingkaran setan itu. Buset. Lu terlibat di dalam itu ya. Jadi banyak orang yang menstigma kalau misalkan anak-anak organisasi di UIN itu ya gitu, jelek. Cuma balik lagi ke diri kita sendiri. Iyalah. Di situ tujuannya untuk apa? Kalau gue Iya. pribadi sih masuk ke organisasi tersebut ya untuk belajar, untuk berproses. Oke. Untuk upgrade diri lah ya. Iya. Buat apa gitu kita kuliah, ada fasilitas yang banyak, kita nggak Tapi memanfaatkan menurut itu. gua itu malah oke sih kayak begitu bagi orang-orang yang pengen merasakan terjun langsung ke politik Indonesia. Betul. Jadi terbiasa tuh Ah. dengan urusan birokrasi, dengan urusan eksekutif, Ah. gitu kan. Betul. Ya sebenarnya tergantung diri kita sendiri. Cuma ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi itu. Kayak misalnya kating-kating gue yang mohon maaf ya, kating-kating gue itu kurang ngasih pembelajaran secara intelek. Mereka tuh lebih suka pembelajaran secara strategi buat memenangkan politik. Oh iya. Memenangkan ya lu tau lah politik nggak selamanya mulus. Banyak yang berpandangan kalau politik itu kan bisa merubah yang buruk jadi yang baik. Iya, betul. Merubah hal yang terpuruk jadi yang lebih maju lagi. Iya, Ternyata enggak, Bos. Gue secara langsung gue dikasih tahu nih gimana strategi di organisasi itu. Mereka tuh bener-bener ya udah main sikut-sikutan. Jangankan sama organisasi yang berbeda, sama organisasi internal sendiri juga main sikut-sikutan. Sama internal sendirinya Internal sendiri juga sikut-sikutan. Kayak contohnya misalnya pemilihan ketua jurusan dari organisasi terus itu kan ada beberapa yang ambisi untuk maju. Nah, itu kita diuji tuh. Nah, di dalam internal itu ternyata ada kubu-kubuan. Misalnya kubu A sama kubu B. Kubu A pendukungnya pengen maju si A. Berarti kayak partai ya? Iya. Dipecah lagi gitu di dalam organisasi itu. Ya udah akhirnya ya kita seleksi bareng-bareng, kita uji, ya akhirnya ketemu titik temunya ya inilah. Kalau lu ikut ke ini di organisasi itu, Gue ikut. jadi
gue kan sebagai HMI ya. Heeh. Nah di HMI itu kan gue sempet jadi ada beberapa teman gue yang mengusungkan gue untuk maju. Nah sempat kita juga berkonflik sedikit lah, konflik ya. Gimana sih kita konflik sama teman sendiri? Ya kalau gue sih berpesan dengan teman-teman gue, ya udahlah konfliknya secara dewasa, secara intelek, Profesional lah gitu ya? profesional, menyikapi itu semua. Ya udah akhirnya Jadi kalau emang secara kemampuan, secara kapasitas akhirnya gue kalah karena temen gue ada yang lebih baik dari gue. Ya udah kita legowo aja dengan masalah itu. Oke. Kalau Arfan ada pengalaman sama BEM? Kalau gue sih ya masuknya cuman KMPS aja ya. KMPS ya. Iya. Gimana KMPS, ada keluh kesah, ada... Lu kalau curhat ke gue banyak loh kayak. Lu dikeluarin aja Pak. Fun fact nih. Fun fact. Waktu Arfan jadi anggota KMS, ketuanya tuh gua. Nah itu dia, makanya gue takut ada ketuanya sekarang. Udah nggak mau. Apa lu takut dengan negara? Gua kan udah gak di KMPS ini gitu. Gimana, Van? Ya keluh kesah gue sih cuma apa ya, sampai sekarang gue nggak dapet badge KMPS gitu aja. Terus tidak diakui juga katanya. Iya. Oh lu belum dapat badge? Iya. Besok gua kasih. Si Haji. Enggak, kalau emang sertifikat emang gua belum turun. Sertifikat belum. Cuma kalau badge tuh setahu gua ada dan emang masih sisa. Karena waktu itu kalau nggak salah kondisinya lagi libur atau apa, jadi waktu itu ngebagiin badge-nya itu pas kapan ya? Kalau nggak salah pas foto terakhir atau apa gitu. Nah itu baru, jadi emang beberapa emang masih ada yang belum dapat juga gitu. Nggak cuma Arfan doang. Beberapa masih ada yang belum dapat. Dia kayak gitulah. Kalau gue nih sebetulnya pengen ini sih, mau nanggepin yang Fatih sih. Ya. Seru juga sih, maksudnya menurut gue gini. Apa ya? Dengan sistem yang kayak gitu di Win, menurut gue akan dapat gitu ilmunya. Jadi kalau menurut gue BEM yang dibilang efektif ya kayak gini, itu bener-bener ngasih ilmu, ngasih upgrade diri. Kalau gue jujur nih, gue sebagai yang pernah berkecimpung di dunia Ormawa, organisasi mahasiswa di kampus gue, menjadi ketua KMPS, terus sekarang juga gue naik lagi jadi wakil ketua di KMF gitu, ya ranahnya fakultas. Gue jujur ngerasa agak kurang dapet ilmu gitu. Maksudnya nggak sebanyak yang gue ekspektasikan ketika gue mau ikut, karena menurut gue ketika misalnya lu nggak punya Ormawa yang menaungi satu universitas, itu nggak akan terlalu ngefek banget gitu buat diri lu, karena ya itu tadi ilmu lu akhirnya dapat cuma, menurut gue nih, gue pribadi yang gue dapat cuma ya relasi aja akhirnya. Gitu. Jadi kalau ada orang bilang katanya, kalau di kampus gue kan senior pada bilang gini, masuk organisasi, ilmunya banyak biar lu nanti tahu di kehidupan kerja gimana ininya. Tai kucing menurut gua. Kalau di kampus gua. Kalau di kampus ini gua. ya. Enggak ini, maksudnya enggak berdampak banget ini. Kalau mungkin kalau yang kayak Fatih itu akan sangat berdampak gitu, karena kan dirasain langsung model sikut-sikutannya kayak apa. Karena di ini gua aja kayak niat untuk berorganisasinya tuh di fakultas gua aja tuh minim banget itu, rendah. Makanya gue penasaran, pengen nanya nih, kan kalau di lu bilang tadi di Fatih ada yang bilang ada yang pengen banget nih buat naik nyalon jadi ketua jurusan gitu ya. Maksud gue biasanya nih orang-orang yang pengen banget itu motivasi dia tuh apa gitu? Karena jujur di kampus gue nggak menemukan itu, kayak orang yang benar-benar termotivasi untuk naik jadi ketua tuh hampir nggak ada gitu. Jadi begini, kalau di jurusan gua, yang pertama ngeliat dari sistem dulu. Sistem di jurusan itu buruk atau enggak? Atau pengen misalnya ada beberapa, emang ini gue ngomong dari beberapa kasus yang pernah gue alami dari berbagai jurusan. Ada beberapa yang jurusannya itu sistemnya terpuruk, yang kurang progresif. Nah akhirnya ada beberapa kelompok yang pengen merubah itu. Jadi kelompok itu berdiskusi bareng, ngomong-ngomong bareng, dan akhirnya dia ada ketemu buat maju ke ininya, ke ketuanya. Ada ketemu alasan untuk maju gitu ya. Nah di lain pihak pun sama begitu. Nah akhirnya kita diskusi bareng ini dengan satu angkatan yang sama ya.
Jadi mereka satu angkatan bersama itu saling berdiskusi walaupun beda pihak, diskusi bareng, akhirnya ketemu dan ngadain rapat bareng dengan dua pihak yang bersamaan. Di situ kita diuji bareng, terus ada pendukung yang lain dari yang pihak abu-abu lah. Abu-abu itu istilahnya yang nggak bersanding di organisasi mana-mana. Jadi abu-abu ini bisa menilai dari kapasitas mereka dengan cara diuji itu, berdebat, diuji kemampuannya, akhirnya begitu. Ya begitu. Oh, jadi intinya sih sebetulnya motivasi mereka itu karena melihat sistem yang itu ya, yang menurut mereka kurang memuaskan, terus habis itu mereka pengen ngubah sistem itu. Ya menurut gua itu bagus karena kan ada keinginan motivasi yang untuk mensejahterakan yang lain. Iya. Nah, masalahnya kalau di kampus gua nih, bukan di kampus gua, di fakultas gua nih, di prodi gua, hampir gak ada yang kayak gitu loh. Yang motivasi untuk gua pengen biar, padahal sistem jujur nih, sistem di program studi gua tuh termasuk jelek gitu. Tapi nggak ada gitu, maksud gue. Sebenarnya ada plus minusnya sih, Ki. Kalau di UIN itu minusnya adanya ambisi buat naik ini jadi kepecah belah gitu loh angkatan kita. Nih awalnya nih, misalnya nih kita maba nih, kita awal main bareng, nongkrong bareng, pulang bareng. Tapi ketika nanti semester 2 udah disungguhin organisasi ini itu. Tapi terpecah belah. Pecah belah itu adalah dunia nyata, Bro. Iya. Jadi itu experience. Sebenarnya enggak terus experience yang negatif itu beneran negatif, tapi seenggaknya ngasih pelajaran buat kita yang tadi Fulky bilang ya, kalau misalnya kayak nggak ada begituan, Fulky ngerasa kayak kurang gitu loh, experience-nya tuh nggak ada, kayak lu jadi ketua OSIS doang gitu loh. Masalahnya di kampus gue dipilihnya aja, gue mau jujur-jujuran nih, gue mau terbuka-terbukaan. Siap. Terpilihnya gue jadi ketua di KMPS itu Settingan. Demi Allah settingan. Jadi gini, gue naik nih. Jadi waktu itu angkatan gue udah ngumpul terus bilang, siapa nih nanti yang mau jadi ketua? Udah Fulky aja. Tiba-tiba gue ditembak, udah Fulky aja anjing. Terus gue, kenapa jadi gue? Iya lu kelihatan aktif soalnya pas lagi yang kemarin kita ada acara nyardan gini-gini. Terus gue, enggak, gue gak mau. Tapi gak ada lagi yang mau, akhirnya gue dipaksa. Terus akhirnya mau nggak mau kan tetap harus ada lawan tanding. Lawan tanding gue itu sengaja dipilih, terus udah dibilang ke yang lain, pokoknya nanti pas lagi pemilihan pilihnya Fulky aja, nggak usah pilih yang ini. Gitu, jadi apa ya, menangnya gue udah emang giveaway aja. Udah giveaway aja. Jadi nggak ada tuh yang namanya terpecah, yang satu mau dukung kubu yang B, yang oposisi gue, yang satu dukung gue. Nggak ada kubu-kubuan kayak gitu aja. Waktu gue naik Maya kata gue, gak jelas banget, sumpah. Gak jelas banget. Iya, ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Cuma ya itu plusnya ya kita di satu angkatan emang kompak. Ya nggak yang terus jadi nggak mau nongkrong apa ini, nggak mau nongkrong ini, nongkrong tetap akhirnya nongkrong bareng. Iya. Gitu. Enak kalau satu frekuensi. Kalau di gua mah ya udah nongkrong sesuai satu frekuensinya. Jadi yang menang misalnya nih pihak A menang, jadi pihak B nggak mau menerima secara profesional, ya udah nggak lapang dada. Dia nggak mau, misalnya dia pihak A udah jadi pegang jabatan nih sepenuhnya di HMJ, yang pihak B udah nggak mau ikutan, udah lepas aja gitu. Jadi yang di HMJ pihak A semua, dan pihak A juga nggak mau misalnya kursi-kursi yang kosong kayak sekretaris, bendahara nggak mau memilih yang dari pihak B, diambilnya dari pihak A semua. Jadi kayak otoriter gitu, seenaknya dia. KKN, nepotisme. Nah kalau gue tuh sebetulnya bukan lebih satu frekuensi sih kalau gue bilang, tapi lebih ke terpisah nih. Jadi emang ada kelihatan kubunya, tapi kubunya bukan satu kubu yang pro, satu kubu kontra, tapi lebih ke satu kubu pro, satu apatis gitu. Yang kontra emang mungkin nggak ada gitu bang, bisa dibilang nggak ada, cuma lebih ke apatis sih. Jadi mereka ya bodo amat, dan kubu apatis itu mayoritas justru. Jadi yang pro itu sedikit banget. Akhirnya orang-orang yang masuk jadi keanggotaan di KMPS gua, beberapa tuh kemarin ya kayak gitu, ikut ya cuma mau ikut aja gitu, cuma pengen naruh nama, cuma pengen dapat pamor gitu-gitu, nggak bukan bener-bener karena pengen satu tujuan sama gua, pengen memajukan kayak gitu. Jadinya ya akhirnya capek guanya, makanya kayak gua kemarin juga kan disuruh jadi ketua pelaksana apa gitu. Gue nggak mau, gue ngundurin diri karena kata gue SDM-nya tuh emang gitu, kurang banget ya. Kurang banget di kampus gue. Maksud gue kayak kalau lo emang mau apatis, ya udah gitu.
apatis saja. Cuma kalau emang lu pro, ya udah gitu masuk. Jangan lu apatis tapi pengen ikut-ikutan aja biar dapat nama. Ya itu nyusahin yang di atas akhirnya gitu loh. Oke, nah kalau ini kan tadi Fulky, Fatin udah, karena emang relate banget nih. Cuman kalau misalnya gue memang kan gak ada ya. Kalau dari lu sendiri, Van, lu merasa butuh nggak ada BEM, ada fakultas ini, ada organisasi fakultas atau apalah itu? Merasa butuh nggak? Apa lu kira kayaknya nggak perlu ya gitu-gituan gitu? Ya kalau gue sih jujur memang butuh ya. Butuhnya itu untuk apa? Bukan untuk bukan lebih ke yang kayak demo, aksi segala macam, tapi butuhnya itu untuk supaya kayak misalkan gue di psikologi, itu psikologi punya punya gerakan sendiri gitu loh. Kayak bikin apa gitu yang bisa membantu, lebih tepatnya sih bisa membantu masyarakat sebenarnya. Itu sih yang gua iniin, harapin ya. Iya. Iya sih, maksud gue juga sebetulnya agak ini juga sih, kayak target gue waktu itu tuh agak banyak yang nggak tercapai gitu. Kayak gue ngeliat tuh beberapa kayak misalnya kayak Arfan gini, gue ngeliat kayak gue ngeliatnya ini Arfan akhirnya cuma dapat relasi aja sih kalau gue ngeliatnya ya. Jadi kayak mungkin dia sama teman-teman lain jadi lebih dekat, lebih kenal gitu. Cuma kalau untuk yang namanya ilmu keorganisasian akhirnya ya susah, karena gue juga sebetulnya untuk mau merealisasikan program-program gue yang mau menunjang itu pun susah gitu, karena gue dinaunginya bukan sama yang namanya BEM universitas gitu, atau KMF gue juga nggak menaungi langsung gitu. Jadi gue tetap yang gue butuh izinnya, butuh apa segala macamnya, itu keputusan terbesarnya ada di Kaprodi. Nah jadi ya tetap aja ujung-ujungnya gue sama dosen itu harus bentrok. Gue nggak bisa jadi kayak buat acara atau buat sesuatu yang emang menurut gue udah baik, terus ini akhirnya cuma banyak gitu kebijakan gue yang cuma dimanfaatin sama dosen-dosen. Kalau gue ngerasa kayak gitu, makanya gue ngerasa sebetulnya kalau jujur gue ngerasa agak gagal sih waktu gue zaman jadi ketua di KMPS gitu. Ya karena itu gue akhirnya baru sadar bahwa sistem, kalau misalnya lu sistemnya itu masih belum kayak UIN tadi, belum ada yang megang ranah fakultas kayak gitu dan megang ranah universitas, menurut gue nggak bakal efektif. Oke. Nah, tadi kan gue udah denger nih cerita Fatih kan, wah dramanya luar biasa ya kalau di UIN ya. Kalau di lu sendiri Ki, lu kan pernah menjadi ketua, itu lu merasakan drama-drama yang segitunya nggak, atau ada nggak drama gitu loh, drama karena kan seperti yang lu bilang tadi, mahasiswanya kompak, tidak ada perpecahan gitu. Cuman di dalam organisasi lu itu ada drama nggak? Dramanya tuh lebih ke ini sih sebetulnya, lebih ke antara organisasi, dosen sama senior. Kalau di antara organisasi di dalamnya itu nggak ada? Itu sebetulnya menurut gue ya ada beberapa, cuma bukan suatu drama yang menimbulkan efek besar gitu. Oke. Jadi cuma paling kayak ada 1-2 mahasiswa yang nggak kelihatan banget nih ininya gitu, nggak pernah nongol, setiap rapat nggak pernah ada datang, terus di setiap minta kontribusi nggak pernah ngasih kontribusi, paling gitu doang gitu. Drama-drama yang nggak pernah ada yang kayak ada yang pengen ngejatohin lah, ada yang pengen apa enggak. Cuma drama yang paling kuat itu biasanya drama antara anak ormawanya sama seniornya sama dosennya. Itu sih yang gue rasain paling ini. Oke, sekarang kita ke Arfan ya, karena kan ini kan dulu kan satu organisasi nih. Kalau menurut lu ada drama nggak Van di organisasi itu? Ya kalau menurut gua sih ada ya. Ada. Misalkan kayak masalah ini internal ya. Kayak di ini gua sendiri tuh di divisi gua tuh, ya memang ketua lu siapa sih divisi? Ketua gua itu Dincan apa Bella ya? Kenapa dia? Bella ya waktu itu. Bella ya. Alasan pemilihan Bella sebagai ketua apakah settingan juga apa? Enggak, lu yang nentuin. Kalau itu gua hak otoritatif gua jadi lu yang nentuin ya? Gue yang nentuin. Oke. Jadi waktu itu gua ngerasa emang ini
mungkin dia kelihatan kompeten karena di sebelum-sebelumnya dia juga udah pernah jadi humas di acara-acara yang lain. Makanya akhirnya pas gue jadi ketua gue nunjuk dia jadi humas. Terusin yang tadi. Ya kalau ini mungkin bukan ke drama ya. Kalau drama kan ada ya drama gitu kan. Tapi kalau ini tuh lebih apa ya? Lebih kita tuh jadinya kayak cuman buang waktu gitu, Vin. Jadi kayak setiap itu kan yang namanya organisasi pasti ada rapat gitu-gitu kan. Mungkin kalau rapat yang secara full yang memimpin gitu, maksudnya semua divisi kumpul gitu ya. Itu sih mungkin terrealisasi gitu ya. Ada yang terrealisasi. Cuman maksudnya ketika divisi gua kumpul gitu ya, kayak itu nggak ada apa-apa. Gua udah rugi waktu banyak kan. Kayak misalnya gua dari kampus ke tempatnya Dincan gitu atau Bella yang jarak itu memang jauh gitu kan. Iya, jadi lu rugi waktu tapi tidak menghasilkan. Iya, nggak ada. Yang diomongin di rapat nih, waktu itu gue dapat tugas bikin kayak dulu ada rencana mau bikin short film gitu. Terus pokoknya video-video singkat gitu. Rencana. Iya, itu sampai dibahas. Dirapatin itu pulang jam 11 malam apa nggak salah. Itu tuh abis bubar itu ya udah bubar aja, kayak gua tanya kan, gua harusnya sama Ken. Gua tanya Ken gitu-gitu, gua tanya Dinda juga nggak ada kelanjutannya gitu, kayak nggak ada pergerakan lanjutnya ya. Suka begitu sih. Ya itu maksud gua, akhirnya pada ujung-ujungnya balik lagi ke motivasi tadi yang gue bilang, motivasinya emang cukup kurang. Padahal waktu itu gue udah bilang kayak, kalau misalnya emang gue udah bilang ke ketua divisi nih, kalau misalnya emang di divisi lu mau ada program ada apa, buat proposalnya ajuin ke gue gitu. Nanti tinggal gue ACC, baru nanti gue terusin ke dosen. Nah cuma mereka udah ini buat program, tetap aja kagak ada yang masuk tuh ke gue. Akhirnya ujung-ujungnya biasanya program-program itu dari gue semua. Jadi kayak program yang emang dari gue gitu. Gue mikirin, nih apa nih divisi ini belum ada kegiatannya, baru sama gue pikirin, coba lu buat kayak gini. Ujung-ujungnya gue juga yang buat proposalnya. Berarti ya organisasinya bisa dibilang kayak OSIS ya. Iya, jadinya cuma kayak organisasi OSIS aja. Oke. Apa tanggapannya melihat organisasi Al-Azhar yang seperti itu? Hanya sebenarnya ya kayak gitu mah hal wajar. Ya, hal wajar ya. Pasti ada dinamikanya. Bukan masalahnya bukan dinamika, cuman udah bikin perencanaan tapi tidak struktural, tidak mengajukan proposal, itu kan hal-hal yang sebenarnya orang awam di organisasi pun harusnya udah bisa gitu loh. Lu pendapat lu nih sebagai anak UIN yang udah terbiasa lah ya sama hal-hal seperti itu, pandangan lu apa nih yang bisa kedepannya nih, ya kan, kedepannya calon-calon Fulki selanjutnya nih bisa perbaiki di situ? Ya sebenarnya lebih diperbanyak komunikasi sih yang paling penting. Betul. Komunikasi utama. Sering adain diskusi bareng, entah itu kita membahas diskusi tentang tentang organisasi itu, atau entah diskusi tentang isu-isu negara. Apa salahnya gitu? Yang penting itu pertama komunikasi. Itu aja kalau menurut gua. Ya gue sepakat karena emang dulu tuh emang komunikasinya agak susah juga, karena gini, gue dari dulu tuh kan selalu pengennya kalau misalnya kita mau rapat, mau diskusi apa tuh gue maunya datang gitu di tempat langsung kumpul. Nah masalahnya sedikit banget yang bisa yang namanya untuk kayak gitu. Rata-rata alasannya rumah gue jauh, terus abis itu gue ada kegiatan ini, gue ada ini, padahal gue udah ngomong sebelumnya, dari sebelum dia mau ikut organisasi, kalau emang lu niat, kalau emang lu mau masuk sini, lu harus berani ngorbanin waktu gitu. Gue minta ininya dia lah, kesediaannya dia gitu untuk yang namanya ini loh, dan mereka udah ngomongnya bersedia, cuma ada kayak gitu ujung-ujungnya paling ya itu aja gitu. Gue jujur respect sama Arfan, karena walaupun misalnya di di humas sendiri kegiatannya jarang, cuma dia kalau misalnya ada rapat gue minta ada rapat di kampus, dia datang gitu loh, nggak kayak yang lain, ada aja alasannya. Oke, jadi lu merasa butuh ada BEM ya? Butuh lu banget. merasa butuh ada BEM? Gue merasa butuh. Lu merasa butuh ada BEM? Pasti. Oke. Jadi kalau dari gue pribadi ya, setelah gue mendengarkan cerita ini, gue rasa kampus gue butuh ada BEM. Jadi gini, kampus gue itu kemarin itu
krisis sebenarnya. Jadi gara-garanya kita dipertanyakan sama beberapa universitas yang ternama juga, yang kiprahnya di kancah demo itu sudah tidak dipertanyakan lagi lah ya kan. Mana nih LSPR ya kan? Kok nggak ikut demo waktu yang tahun lalu? Bukannya turun LSPR tahun lalu? Kan sebelumnya itu kan pas puncaknya doang tuh turun. Sebelumnya kita digituin dulu. Kita karena jadi gini, anak LSPR itu memang tidak punya organisasi yang kayak BEM gitu ya. Dia student league tuh ya bisa mini BEM cuman bukan BEM untuk itu, bukan BEM yang seserius UIN, seserius Al-Azhar, bukan seperti itu. Makanya yang kena itu adalah langsung gak ada tameng nih kita jadi. Jadi ke orang yang setidaknya dekat sama beberapa orang BEM yang ada di kampus-kampus yang ternama itu. Karena kan anak-anak LSPR itu kan terkenal sama famousnya dia, keterkenalannya dia. Otomatis kan ya melalui sosial media aja udah bisa dijudge lah. Followersnya gede banget nih. Ini begini. Terus jadinya banyak yang kenal juga ya kan. Dan gak menutup kemungkinan dikenali oleh beberapa BEM, ketua BEM yang ada di Indonesia gitu kan. Sehingga dia langsung mempertanyakan, mana kampus lu kok nggak turun, kayak gitu-gitu. Jadi kita tidak ada tameng, tidak ada kayak pemersatu nih gitu loh. Jadi kita tuh bener-bener yang waktu itu gue inget banget, yang merencanakan kita turun itu adalah jadinya gini, bocah-bocah nih lagi nyebat. Kita ada di situ namanya Smokar itu smoking area, kita singkat Smokar. Orang-orang lagi nyebat di Smokar, diajakin sama yang famous itu, sama yang influencer itu. Kita demo yuk lucu-lucuan. Jadi tidak ada payungnya gitu. Jadi gua tuh tidak ada kajiannya. Iya. Jadi yang terjadi saat demo adalah LSPR malah ditertawakan. Kenapa? Karena ya yang hashtag LSPR bawa selebgram. Yang dinyanyikan juga, marsnya itu dinyanyikan juga. Itu kan mars parodia punyanya Trisakti tuh. Itu oleh anak LSPR sendiri. Jadinya apa? LSPR sibuk untuk menyelesaikan masalah itu. Karena kan di mana-mana beritanya itu kan. Terblow up itu jadinya LSPR mengeluarkan uang lebih untuk nutup mulut media itu, nutup mulut media sini. Karena kan tidak semua jadi kan gini ya. Kalau mungkin universitas lain itu udah biasa demo udah biasa gitu kan. Cuman di LSPR ini memang sebenarnya lebih untuk anak-anak yang tidak seperti itu, memang yang gue tangkap gitu ya. Jadi anak-anak yang masih gimana ya sebutannya ya? Ya sebutan kasarnya anak mami lah kali ya. Jadi otomatis nyokap bokapnya tuh pengen anaknya tuh secure di situ. Paham nggak? Paham. Kalau misalnya Dok kuliah pulang aja dah. Kalau misalnya lu itu kupu-kupu anak Trisakti, orang tua lu udah paham dah. Ya kan ada kemungkinan anak gue demo udah siap dah. Cuma kalau orang tua lu naruh lu di LSPR, tidak siap mereka untuk anaknya demo, ya kan? Karena hal itu LSPR tuh mati-matian kedibukan untuk ngurusin hal tersebut. Itu kan penyebabnya salah satunya adalah karena tidak ada BEM. Ya kan? Kalau aja ada BEM, ada yang bisa menampung dulu nih. Ada yang mewadahi. Iya, mewadahi. Lu pengennya gimana memang ikut demo? Kalau buat begituan gak usah deh, kan begitu kan? Simpelnya kan? Kan kayak begitu. Nah, jadi gua sih setelah mendengar begini mungkin bisa gue sampaikan langsung sama LSPR. Mungkin ada bagusnya juga. Tidak hanya, jadi mungkin namanya tetap student league gitu, cuman student league itu lebih ini lagi lah ya, lebih terorganisir, tidak hanya mengurusi event-event kampus, tapi juga ya yang begitu-begitu tuh diurus tuh gitu loh. Karena selama ini ya event kampus, terus habis itu ya ada kayak ospek aja gitu. Ospeknya pun cuma gitu doang. Jadi ya seperti itu. Ngomong-ngomong soal ospek nih, ini kan tahun 2020. Menurut kalian nih, dari Fatih dulu deh, masih zaman gak sih ospek yang seperti lalu-lalu gitu ya? Ya gimana lalu-lalunya gimana nih? Lalu nih.
biar fakta ya, biar faktual. Gini aja, lu ospek waktu di UIN kayak apa? Kalau ospek kayak UIN, sikap kita sebagai senior ke maba itu ya nggak ada tindakan yang mengekang mereka. Kita Waktu sebelum lu, jadi waktu sebelum lu jadi senior? sama. Oke. Sama. Emang Oke, budaya oke. UIN seperti itu. Jadi maba-maba ini Tidak yang diinikan bahwa ya. kita bimbing, kita oke. enakin supaya apa? Supaya mereka tuh Nyaman. ke kita dan suatu saat mungkin ada feedbacknya gitu. Good. Kalau lu menurut gua kalau di kampus gua sendiri sih emang udah netepin gitu ya. Jadi kayak rektor gua juga udah selalu bilang ketika misalnya mau ada ospek kampus gitu nggak boleh ada yang namanya tindak keras. Pokoknya semuanya tuh harus mengangkat dan mengedepankan nilai kekeluargaan. Oke. Nah, cuma memang ketika kalau di kampus gua kan jadi ada ospek yang universitas, ada ospek yang jurusan nanti. Nah, yang ospek fakultas atau jurusan ini biasanya yang agak emang kadang masih suka ada Gitu. gitu ya. Cuma nggak disuruh kayak push up atau apa, enggak. Tapi mungkin bentak-bentak masih ada gitu. Dan menurut gua hal kayak gitu udah nggak relevan. Oke. Jadi Lu kan berarti pernah ngospek mahasiswa? pernah. Jadi Lu yang lu lakuin kayak gimana? gue waktu itu sengaja gue nggak mau jadi bagian keamanan atau bagian acara. Gue maunya di situ jadi SC karena ketika gue jadi SC gue nggak perlu interaksi langsung sama anak-anak yang gue ospek, karena gue tahu yang lain nih pasti masih Pengen yang gitu-gitu. yang diomel-omelin, yang dibilang lu ini kalian ini pokoknya Jangan dandan gitu. ya, jangan ini kenapa bawa lipstick gini, pokoknya diomel-omelin. Menurut gue itu udah gak relevan. Kenapa? Karena menurut gue dengan yang namanya lu membuat yang kayak gitu diomel-omelin, ikat pinggangnya mana? Makanya kalau yang kayak gitu justru itu akan nggak akan memutus rantai setan itu menurut Betul. Menurut gua itu nanti sama junior itu juga akan dilakukan gitu, karena latah ya. karena menurut dia ya gua dulu diginiin, masa mereka giniin. Jadi menurut gua harus sistem itu dirubah gitu. Jadi lebih ke ketika misalnya emang ngelihat junior bikin salah, bikin apa, dilakukan tindakan tegas tapi bukan galak gitu. Beda tegas sama galak kan. Jadi Betul. menurut gua tindakannya tegas, emang kayak dikasih sanksi apa-apa, tapi nggak terus harus diomel-omel, dimaki-maki. Kalian nih punya otak gak sih, punya mata gak sih? Nggak kayak gitu menurut gua. Kalau emang dia kelihatan yaudah kalian salah, hukuman kalian sekarang mungutin sampah di kampus, kita kasih misalnya karung plastik hitam yang gede, pokoknya harus penuh plastik ini gitu. Nggak boleh, kalau belum penuh nggak boleh selesai, harus mungutin sampah di kampus misalnya kayak gitu. Menurut gua kayak gitu lebih oke gitu, daripada kita berdiri di depan, siapa tadi yang kemarin yang telat gitu. Kalian nih punya ini gak sih, punya kuping gak sih, kemarin kan udah dibilangin jangan gini. Terus alasan, iya kak tadi pagi kita soalnya telat bangun gini. Kenapa bisa telat bangun, dasar gini. Menurut gua itu udah gak relevan. Menurut gua itu gak relevan. Oke. Kalau menurut lu, Van? Ya, gue sih setuju sama Fatih tadi ya, yang Fatih omongin. Kalau di UIN kan lebih kayak mengayomi kan, membimbing gitu loh. Sama kalau di Al-Azhar sih waktu kita ospek juga kayak gitu ya Ki. Iya, waktu ospek universitas. Jadi memang yang namanya yang kayak di video-video yang viral itu ya nggak benar kayak gitu. Ya untuk memutus rantai setan itu, lingkaran setan itu ya dengan cara dibenerin ospeknya gitu loh. Gitu sih. Jadi kalau menurut gue ketika lu nunjukin sesuatu ke junior lu yang misalnya yang A, maka junior lu akan ngikutin juga ntar. Ketika dibuat itu A juga. Ntar kalau misalnya lu nunjukin B, ya mereka juga ngikutin B. Jadi kalau misalnya kita nunjukin aksi yang kepada mereka yang bentak-bentak itu, nanti mereka juga akan begitu juga. Jadi untuk memutus itu ya menurut gue ya harus diberhentiin gitu. Oke. Dan gua terus terang, kampus gue itu ospek itu paling cupu. Kita ospek itu nggak ada bentak-bentakan, cuman yang ada ya memang harus berbicara agak sedikit keras karena tidak dibekali waktu di lapangan itu tidak dibekali sama apa sih namanya tuh kayak sound gitu-gitu ya, memang jadinya harus agak sedikit berteriak tapi tidak membentak.
Jadi itu kayak cupu banget. Udah gitu diawasi terus oleh rektor, oleh dosen-dosen. Jadi tidak ada celah sama sekali untuk senior ngapa-ngapain junior gitu. Memang tetap ada hukuman yang seperti tadi Fulki sampaikan juga. Itu untuk menegaskan rasa tanggung jawab gitu loh. Kalau lu berbuat salah, lu harus bertanggung jawab dengan cara ada hukuman itu. Dan hukumannya tidak berat, menurut gue tidak berat sama sekali. Dan tapi apa yang terjadi? Bukan malah junior itu songong sama senior, tapi benar-benar setelah selesai semua itu, setelah kita berkuliah dengan normal, kita tuh wah itu rasanya senior gue nih, respect. Itu maksud gua. Jadi yang selama ini mungkin Ki yang ditakutin juga sama teman-teman nih, ya kan? Itu adalah ketidak-respekan si juniornya tengil. Tengil. Malah nanti jadinya kalau dilembekin nanti mereka semena-mena tengil. Betul. Gitu. Padahal udah ada contoh konkretnya, itu kampus gua tidak melakukan itu dan juniornya tidak tengil gitu kan. Malah respect. Ya Kak, mari Kak. Malah tegur sapanya tuh lebih dapet dan lebih intim gitu karena merasanya we are brother, we are sister gitu loh. Enggak yang wah lu awas lu ya. Gitu kan. Gitu benar. Karena ya itu yang gue rasain kan, kalau nggak salah Arfan tuh nggak ikut waktu yang ospek jurusan ya Pan? Iya. Nah gue ikut tuh waktu itu yang ospek jurusan. Ya kayak begitu anjing, seniornya maju ke depan. Terus gue udah capek sama lu semua. Lu nih gak ada yang bisa diatur. Gak ada yang pakai otak gini-gini segala macam. Di situ gue jujur ngerasa pas digituin kayak apaan sih nih orang kayak gitu, kayak kenapa sampai begitu gitu, maksudnya sampai maki-maki bawa lu nggak punya otak gitu. Pokoknya kata-kata yang kayak gitu menurut gua harusnya nggak dikeluarin, dan itu benar ternyata setelah gua lihat dampaknya ya kayak gitu ke ke teman-teman gua gitu. Jadi sama senior-senior yang waktu dia ngospek tuh ngebentak-bentak dia, ya udah akhirnya setelah itu nggak mau yang namanya ketemu negor, dan gue juga akhirnya begitu gitu, kayak sama senior-senior yang ngebentak-bentak gue tuh ketika misalnya ketemu dia malas gitu gue negor atau apa. Setelah selesai itu kayak malas banget negor nih orang, malas banget ini gitu. Gue jadi akhirnya respectnya cuma ke senior yang emang pas lagi acara itu enak gitu sama gue, baik ngomongnya halus segala macam kayak gitu. Jadi menurut gue kalau dibilang ini mahasiswanya tengil nanti jadi kayak gini, menurut gue enggak, asal dikasih yang namanya yang tadi itu loh, ketika misalnya mereka melakukan kesalahan dikasih punishment. Betul. Tapi punishmentnya ya yang tegas, tapi bukan dengan cara galak atau mendidik lah. Ya gitu. Dengan cara tegas dan mendidik. Kayak misalnya kalau salah ya diomongin secara pelan-pelan, gak usah bentak-bentak, tapi tetap mereka harus melaksanakan punishmentnya kayak gitu. Kalau di UIN sih ada beberapa oknum yang memanfaatkan maba ini. Jadi ada beberapa oknum yang sengaja ngenakin maba, kayak misalnya ada maba baru nih, dijajanin, diajak nongkrong, biar dibantuin, biar bisa bungkus. Nah, maksud dengan adanya kayak gitu, oknum ini tuh pengen maba ini suatu saat nanti memilih dia, ikut organisasinya dulu. Nah, otomatis kalau maba ini ikut organisasi, buat investasi nanti di pemilihan. Gitu caranya. Kalau itu ada beberapa oknum yang begitu, yang itu Ki, makanya gokil sih. Semua Ki. Politiknya gila banget Win anjing. Masuknya sampai ke situ loh. Kalau gua di kampus gua dari yang gue lihat nggak ada sih yang kayak begitu. Maksudnya ngenak-ngenakin, paling dienak-enakin buat ya itu, buat nanti jong-jongnya wah cakep nih. Gue main kayak begitu, rata-rata begitu. Nggak ada yang dienakin biar nanti dia organisasi milik gue, kagak. Tapi kalau di UIN justru nih ya, kalau misalkan maba yang dari awal udah dikerasin, maksudnya bukan keras dalam artian kayak yang viral-viral begini, enggak, kerasnya dalam hal yang tegas, mendidik gitu. Itu malah justru kedepannya malah cutting ini emang niatnya membuat ngebimbing bener-bener. Itu ada di salah satu di fakultas namanya FST, Fakultas Sains dan Teknologi. Nah di fakultas itu berbeda dari budaya-budaya di fakultas lainnya. Dia emang awal sistemnya kayak gitu, nggak ngikutin fakultas lainnya. Awalnya ya ditegasin, dikerasin supaya ngebentuk aja gitu. Tapi kedepannya cutting ini enggak bener-beneran sih namanya galak, enggak. Justru malah
membuat maba itu supaya setelah selesai itu juga Makati kan tetap iya, diajak tetap, nongkrong, dirangkul dibimbing, bareng. dirangkul Justru bareng. ya kalau di UIN begitu budaya. Oke, good sih. Itu bagus gitu ya. Bagus. Oke, sekarang terakhir nih karena udah 44 menit lebih ya. Gak berasa. Gue pengen nanya, lu harus jawab satu kata ya. Di masing-masing dari kalian harus cuman boleh jawab satu kata, nggak boleh tambah-tambahin. Menurut kalian mahasiswa yang demo itu gimana? Satu kata. Dari Fulki Satu dulu. kata apa kalimat nih? Satu kata gitu, misalnya keren. Kata kan keren gitu, keren atau apa gitu. Demo ya. Heeh. Kalau mahasiswa yang demo, kalau dari gua satu kata bagus. Bagus. Oke, lu Fatih. Progresif. Progresif. Arfan. Mantap. Oke, mantap. Jadi ini mayoritas ini positif semua ya. Gua positif. jujur positif karena menurut gua gini, pengontrol dan penjaga kedaulatan demokrasi Indonesia itu Dia rakyat. Mahasiswa. bukan rakyat tapi mahasiswa tuh yang emang harus mereka yang monitoring itu gitu. Oke. Karena Oke. kalau mahasiswa udah apatis Bahaya. nanti pasti menurut gue yakin banget kalau mahasiswa udah apatis pasti pemimpin akan Betul. otoritatif sifatnya karena mereka Betul. udah gue semena-mena aja karena penggerak itu maksudnya cuma kan emang ada kadang yang mahasiswa yang modelnya ya begitu ya cuma ikut-ikutan gitu loh. Oke, mungkin sekian ya untuk podcast Kijang 1 kali ini dan terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Dan sampai jumpa di podcast Kijang 1 berikutnya. Thank you semuanya yang udah berpartisipasi di podcast ini dan Thank you, dude. salam demokrasi. Salam demokrasi, mantap. Mantap. Hidup mahasiswa. Hidup